depan tadi sudah ada dua kipas yang mengarah ke sini, bagian belakang juga mengarah ke sini juga ya. Itu kalau pas stereo 1 plus di lampu protek ini menyala dua-duanya ya. Tapi seiring waktu nanti mati ya. Oke, kita tunggu proteknya ini masih hidup ya. Untuk link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Untuk link pembelian power ini ya. Di Lazada, tokonya yang namanya BME ya. Oke guys, kembali lagi di channel Mogul Audio, tempatnya sering download pagi. Kali ini kita unboxing ya. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya di hari puasa ini? Semoga lancar selalu ya. Oke, kita turunkan dulu ya, lalu kita unboxing ya. Kita turunkan dulu kardusnya ya. Oke, fire dua channel ya, agak gede nih ya. Kita buka langsung, kita unboxing yang masih baru ya. Bentar aku buka ya. Oke, bodinya sangat panjang sekali. Oke, kita tok nih sih lur, Crash Audio CA30 ya, yang body panjang ya, CA30 seperti ini bentuknya ya. Nanti kita review bagian depan maupun belakang ya. Oke, di depan ini seperti power pada umumnya ada indikator aktif, protect, signal, dan klip ya. Dan ini tombolnya seperti tombol remote otomatis ya, bukan saklar yang ngasih ya. Biasanya CA30 ada tombolnya ya, Crash Audio di sini, tapi ini enggak ada tombolnya ya. Di depan ada kipas, belakang juga ada kipas ya. Jadi ini total 4 kipas ya. 4 kipas ya. Untuk volume, kena volume pakai rotari ya. Di depan sudah tertulis kelas H profesional power amplifier ya, jenis kelas H ya. Oke, langsung kita bahas di belakang bagian power amplifier ya, yang ada saklar-saklar ya, dan kita bahas di konektor speaker input maupun output ya. Oke, kita ke belakang power amplifier. Oke teman-teman, lanjut. Ini sudah di bagian belakang power amplifier daripada Crash Audio CA30 ya. Bisa dilihat kipasnya yang bagian belakang ini. Di depan tadi sudah ada dua kipas yang mengarah ke sini. Ini bagian belakang juga mengarah ke sini juga ya. Bisa dilihat kipasnya kanan kiri, depan juga kanan kiri. Jadi total 4 kipas mengarah ke belakang semua ya. Sebelum kita bahas tombol-tombolnya, kita lihat dulu kipasnya ya. Bisa dilihat kipasnya ini ada tulisan untuk ampernya, bisa dilihat 0,35 ampere ya untuk kipas DC ya. DC 12 volt 0,35 A ya, 0,3 ampere ya. Jadi bisa dikatakan setengah ampere lebih ya untuk kipas DC nya ya. Total sebanyak 4 biji ya. Dan lanjut kita bahas untuk tombol bagian belakang ya. Ini ada tombol konektor input 1 sama input 2, masing-masing ada link outputnya, bisa dilihat. Ini juga terkoneksi secara langsung. Pin 1 terhubung ke pin 1, pin 2 terhubung ke pin 2, pin 3 terhubung ke pin 3 ya. Terhubung secara langsung ya. Oke, di sini juga ada tombol saklar seperti biasa. Sensitivity ada 1,4, 1,0 dan 0,775 ya. Sensitivity atau kepekaan daripada power amplifier ya. Kemudian sebelahnya ada tombol bridge ke paralel dan stereo ya. Oke, kalau stereo ya sendiri paralel, inputnya ya di paralel, bridge ke ya power 2 ini jadikan 1 ya, atau BTL ya. Untuk saklar ini berlaku di kedua channel ya, channel 1 dan channel 2 ya. Jadi saklarnya ini anggap saja stereo ya.
Dan kemudian ada saklar 30 Hz atau high pass ya. Kalau gini on, kalau gini off ya. Ini maksudnya frekuensi di bawah 30 Hz dipangkas atau bisa digunakan stereo ya untuk tombolnya ya, atau dibuat full ring ya, maksudnya dari saklar ini ya, karena frekuensi bawahnya dipotong ya melalui saklar ini ya. Dan kemudian ada saklar yang kedua, ada tulisan 150 Hz low pass ya. Artinya 150 Hz ke atas dipangkas ya. Hanya frekuensi 20 Hz sampai 150 Hz yang bisa bunyi. Bisa diartikan buat subwoofer ya. Kalau kita aktifkan seperti ini saklarnya, artinya suara mid sama high tidak ada alias menghilang, alias suara subwoofer atau low saja ya. Kalau kita aktifkan ya. Kedua tombol ini juga bisa dikatakan stereo ya, berfungsi dua-duanya ya, berlaku untuk channel 1 maupun channel 2 ya. Untuk tombol 30 Hz high pass dan tombol 150 low pass ya, berlaku di kedua channel ya, channel 1 dan channel 2 ya. Oke. Dan kemudian ada tombol limiter ya, bisa dihidupkan maupun dimatikan limiter atau pembatasan agar amplifiernya tidak gampang over seperti itu. Dan ini ada tombol grounding ya. Ini berfungsi apabila teman-teman dipakai di rumah tidak ada ground tanah, teman-teman bisa buat off seperti ini ya. Kalau buat rumahannya nggak pakai ground tanah ya. Kalau teman-teman memakai ground tanah atau dibuat hajatan, groundingnya bisa dihidupkan seperti ini, on seperti ini ya. Seperti itu penjelasannya. Apabila ada kesalahan ya tolong dibetulkan. Saya juga tidak luput dari salah ya. Oke. Dan ini juga ada LED indikator. Kalau dibuat bridge seperti ini, dipindah ke atas, ini menyala merah ya. Oke, lanjut. Juga di sini fasilitas output loudspeaker ada 3 speakon ya. 3 speakon ini maksudnya apa? Ini yang atas channel 1 output, yang paling bawah channel 2 ya. Yang paling tengah ini buat BTL atau bridge ya. Apabila kita aktifkan, kita kasih input channel 1 saja, kita buat bridge, loudspeakernya keluar di speakon paling tengah ini ya. Karena speakon paling tengah ini pengambilannya di output 1 ini plus sama, kalau yang main di speakon ini mengambil di plus 2 ini ya. Seperti tertera ada keterangan di sini. Ada keterangan stereo 1 plus 1 main ya. Sorry. 1 plus channel 1 kalau pas stereo, 1 plus di speakon maupun 1 main di speakernya ya, sama ya, channel 1 dan channel 2 ya. Hanya di posisi tengah ini buat BTL atau bridge 1 plus sama 2 plus ya. Atau di binding pos ini juga bisa ya. Binding pos kalau buat BTL hanya binding pos merah saja yang dipakai ya. Seperti itu teman-teman. Crash Audio CA30 ini harganya 5 jutaan ya, masih baru, masih buka bungkus. Kabel AC-nya seperti biasa 4 mili kali 3 ya, 4 mili kali 3. Yang satunya kabel grounding ya. Oke, untuk link pembeliannya saya cantumkan di pojok kiri bawah atau di deskripsi video ya, untuk link pembelian power ini ya. Saya belinya di toko online shop di Lazada. Tokonya yang namanya BME ya, BME huruf ya, BME 3 huruf itu ya, untuk nama tokonya ya. Oke, ini ada sikring ya, jadi power ini kesimpulannya tidak ada saklar AC terhubung secara langsung ya, cuma tekan sedikit tadi di depannya seperti saklar otomatis untuk menggerakkan relay ya. Oke, ini views
fuse, jadi di belakang maupun depan tidak ada tombol AC ya, loss. Oke, seperti itu penjelasannya. Knob di depan maupun saklar-saklar yang ada di belakang seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah saya colokkan ke tegangan listrik ya, sudah saya colokkan, menyala powernya saja ya. Untuk bongkarnya mungkin di video selanjutnya, karena saya nggak punya kunci untuk membuka penutup atasnya ini ya, nggak ada kuncinya ya, jadi terpaksa menunggu saja ya. Kunci untuk membuka trafo tidak ada ya. Oke, kita tes dulu. Saya tekan ini ya, ini sudah power sudah nyala, colokan listrik sudah menancap. Kita tekan agak lama ya. Oke, seperti ini ya, lampu protek ini menyala dua-duanya ya, tapi seiring waktu nanti mati ya. Oke, kita tunggu, proteknya ini masih hidup ya, dua-duanya masih nyala ya. Oke, seperti ini tandanya suaranya powernya normal, proteknya hidup ya kalau dinyalakan dalam saat pertama kali ya, hidup, kemudian lampu proteknya mati ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.